Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Pada pembelajaran kali ini materi yang mau kita bahas adalah materi kelas 12, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Dalam menyetarakan reaksi redoks, yang perlu kita perhatikan yang pertama, jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Yang kedua, jumlah muatan di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan. Bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks? Reaksi redoks dapat disetarakan dengan dua cara. Yang pertama, metode setengah reaksi, dan yang kedua, metode bilangan oksidasi. Pada pertemuan kali ini, yang mau saya jelaskan adalah metode setengah reaksi. Dalam metode setengah reaksi ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita perhatikan untuk memudahkan kita nanti untuk melakukan penyetaraan reaksi tersebut. Nanti tentunya kita harus cari dulu perubahan dari bilangan oksidasi supaya kita nanti tahu unsur apa yang mengalami reduksi dan unsur apa yang mengalami oksidasi. Setelah kita ketahui itu, baru kita pisahkanlah. Maka langkah pertama nanti kita tuliskanlah setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kemudian kita samakan nanti jumlah atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Kalau sama unsur di kiri dan kanan nanti tidak usah kita kali, tapi kalau tidak sama perlu kita kali. Kemudian yang ketiga, samakan jumlah O dan H dengan cara. Jika suasana asam, maka samakan O dengan menambahkan H2O. Dan samakan jumlah H dengan menambahkan H positif. Jika suasananya suasana basa, samakan O dengan menambahkan OH negatif sebanyak 2 kali kekurangannya. Kemudian samakanlah H dengan menambahkan H2O. Yang terakhir, bagian keempat, samakanlah muatannya dengan menambahkan elektron. Maka kita lihatlah contoh soal berikut. Soal pertama, setarakan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Reaksi antara MnO4 negatif tambah Fe2 positif menghasilkan Mn2 positif tambah Fe3 positif. Maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan perubahan bilangan oksidasi. Dalam hal ini adalah antara Mn dengan Fe. Kita sudah mempelajari cara menentukan bilangan oksidasi pada video sebelumnya. Saya yakin semua sudah paham tentang penentuan bilangan oksidasi. Berapakah bilangan oksidasi Mn dalam MnO4 negatif? Tentunya sama dengan positif 7. Dan dalam Mn2 positif sama dengan muatannya, berarti positif 2. Dari mana positif 7? Karena O negatif 2 kali 4 negatif 8. Kemudian berapa tambah negatif 8 supaya negatif 1, tentunya positif 7. Sedangkan positif 2 ini diambil dari muatan dari Mn2 positif. Untuk Fe2 positif berarti positif 2. Dan untuk Fe3 positif berarti positif 3. Maka jika kita perhatikan perubahan bilangan oksidasinya, Mn positif 7 menjadi positif 2 berarti berkurang. Kita sebutlah itu reaksi reduksi. Kemudian Fe berubah dari positif 2 menjadi positif 3 berarti bertambah, kita sebut oksidasi. Langkah berikutnya kita pisahkanlah setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Yang pertama setengah reaksi reduksi karena yang mengalami reduksi tadi MnO4 negatif. Kita pisahkanlah dari reaksi lengkapnya. Kemudian kita lihat oksigen ada di kiri sebanyak 4 sedangkan di kanan tidak ada. Maka jika ada oksigen, tambahkanlah H2O di sebelah oksigen yang sudah ada. Berarti karena oksigennya di kiri, ditambahkanlah H2O di sebelah kanan sesuai dengan jumlah O yang dibutuhkan. Karena O di kiri 4, supaya O di kanan juga 4, tentunya H2O harus koefisiennya 4.
Langkah berikutnya, karena dalam suasana asam kita samakanlah atom hidrogen di kanan tadi 8, berarti kita tambahkanlah ion H positif di sebelah kiri sebanyak 8. Kemudian sekarang kita perhatikan muatannya. Muatan di sebelah kiri 1 ditambah 8 berarti 7 positif. Sedangkan di kanan 2 positif. Maka karena yang mau kita tambahkan untuk menyamakan muatan adalah elektron yang bermuatan negatif, maka yang bermuatan negatif tentunya mengurangi jumlah yang positif. Berarti kita tambahkanlah di sebelah kiri, karena tadi di sebelah kiri lebih banyak positifnya, dikurangi sebanyak 5, sehingga tinggallah di sebelah kiri 2 positif sama dengan di sebelah kanan. Kemudian kita ambil setengah reaksi oksidasinya, yaitu Fe2 positif menjadi Fe3 positif. Karena ini tidak memiliki oksigen, berarti tidak perlu kita tambahkan H2O dan juga tidak perlu kita tambahkan H positif. Langsunglah kita samakan muatan dengan menambahkan elektron di sebelah yang kekurangan ion positif. Karena yang kurang itu di sebelah kiri Fe2 positif, sedangkan di kanan Fe3 positif, berarti sini berlebih. Maka untuk menguranginya kita tambahkanlah di sebelah kanan supaya nanti muatannya atau ionnya berkurang. Karena selisih 1 berarti yang kita tambahkan cukup 1 elektron. Nah, sehingga nanti elektron ini mengurangi dari jumlah positif ini sehingga sama-sama 2. Kemudian berikutnya kita samakan jumlah elektron. Kalau dalam hal ini elektron ini karena di kiri yang disebut ini menangkap elektron, sedangkan yang untuk reaksi oksidasi ini di sebelah kanan disebut melepaskan elektron, maka jumlah yang ditangkap dan yang dilepas harus sama. Maka supaya sama nanti perlu kita buat kali bersilang, yang reduksinya kita kali 1, sedangkan yang oksidasinya kita kali 5 supaya sama jumlah elektronnya. Kemudian sesuai dengan perkalian ini kita tulis kembali reaksinya, di mana reaksi reduksinya tidak berubah karena kali 1, sedangkan reaksi oksidasinya berubah menjadi kali 5. Berarti kita buatlah Fe2 positifnya koefisiennya 5, Fe3 positifnya juga koefisiennya 5, dan elektronnya menjadi 5. Maka sekarang jumlah elektron di kiri dan kanan sudah sama, maka nanti itu dapat kita matikan, kita hilangkan. Kemudian setelah ini kita hilangkan elektronnya, kita jumlahkanlah semua kembali reaksi atau senyawa, unsur, dan ion yang terlibat dalam reaksi ini. Kita jumlahkan yang sebelah kiri dan kita jumlahkan juga yang di sebelah kanan. Maka tentunya yang di kiri antara lain MnO4 negatif tambah 5 Fe2 positif. Kemudian di sebelah kanan Mn2 positif ditambah 5 Fe3 positif. Nah, kemudian tadi kita tambahkan di sini ada H positif sebanyak 8, kita tuliskan di sini H positif sebanyak 8 dan H2O sebanyak 4. Maka jika kita periksa, coba kita periksa Mn di kiri 1, di kanan 1 udah sama, O di kiri 4, O di kanan juga 4 sama, Fe di kiri 5, di kanan juga 5 berarti sama. Kemudian hidrogen 8, hidrogen 4 kali 2 di kanan 8. Kemudian muatan negatif 1 tambah positifnya 10, 9 ditambah 8, berarti positifnya ada 17. Coba kalau kita perhatikan di sini ya, 5 kali 3 15 tambah 2 17, berarti jumlah muatan di kiri sudah sama dengan muatan di kanan. Berarti persamaan reaksi redoks ini dikatakan sudah setara karena unsur atau atom di kiri sama dengan di kanan dan jumlah muatan di kiri sama dengan muatan di kanan. Soal kedua, setarakan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi dalam suasana basa. Kalau soal nomor 1 tadi dalam suasana asam, sekarang dalam suasana basa. Antara lain reaksi antara MnO4 negatif ditambah Fe2 positif menghasilkan MnO2
tambah Fe3 positif. Baiklah, kita tentukan dulu perubahan bilangan oksidasinya antara Mn dengan Fe. Bilangan oksidasi Mn dalam MnO4 negatif tentunya sama dengan positif 7, sama tadi dengan soal nomor 1. Tetapi tadi di soal nomor 1 di sini Mn2 positif, sekarang MnO2. Karena O negatif 2 berarti kali 2 negatif 4, maka supaya 0 tentunya Mn positif 4. Maka bilangan oksidasi Mn berubah dari 7 menjadi 4 atau positif 7 menjadi positif 4, tentunya itulah berkurang, maka Mn mengalami reduksi. Kemudian Fe sama tadi dengan soal nomor 1, positif 2 dengan positif 3. Maka kita pisahkanlah sekarang antara setengah reduksi dan setengah oksidasinya. Maka reaksi setengah reduksi adalah MnO4 negatif menghasilkan MnO2. Kemudian kita lihat jumlah O. O di kiri ada 4, sedangkan di kanan hanya 2. Maka karena ini dalam suasana basah, maka untuk menyamakan jumlah O yang kita tambahkan adalah OH negatif di sebelah yang kekurangan. Karena yang kurang itu di sebelah kanan, berarti yang kita tambahkan itu OH negatif di sebelah kanan. 2 kali kekurangannya. 2 kali kekurangannya artinya di sini tadi 4, di sini 2, berarti kurangnya 2. 2 kali 2, karena tadi kurangannya 2, berarti 2 kali kekurangannya, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 OH. Kemudian untuk menyamakan atom hidrogen, kita tambahkanlah H2O di sebelahnya, berarti sebelah kiri. Karena di sini H ada 4, berarti H2O itu hanya membawa 2 H, maka tentunya kita buatlah H2O koefisiennya 2 supaya H sama-sama 4. Kemudian kita samakan muatannya dengan menambahkan elektron. Karena muatannya sekarang baik di kiri baik di kanan sama-sama negatif, maka penambahan nanti elektron adalah menambah jumlah muatan negatif. Karena muatan negatif di kiri hanya 1, sedangkan di kanan ada 4, maka elektron kita tambahkan di sebelah kiri sebanyak kekurangannya itu 3. Maka 3 elektron kita tambahkan di sebelah kiri. Maka muatan sekarang sudah sama, ya, sama-sama 4 negatifnya. Karena setengah reaksi reduksi sudah setara, sekarang kita ambil setengah reaksi oksidasi, yaitu Fe2 positif berubah menjadi Fe3 positif. Karena ini tidak mengandung oksigen, maka tidak perlu kita tambah OH negatif juga H2O. Langsunglah kita setarakan muatannya, di mana muatan di kiri 2 positif, sedangkan di kanan 3 positif. Berarti jumlah positifnya lebih banyak di sebelah kanan. Karena untuk menyamakan muatan, kita tambahkan elektron, maka elektron yang kita tambahkan di sebelah kanan sebanyak 1. Karena hanya tadi selisih 1. Maka dengan menambahkan elektron negatif, muatan berkurang 1, maka menjadi 2 positif. Kemudian jumlah elektron yang ditangkap dan yang lepas harus sama. Berarti supaya sama, yang reduksi kita kali 1, sedangkan yang oksidasi dikali 3. Karena tadi ini 3 elektron, ini 1, ya. Kemudian kita tuliskanlah persamaan reaksi baru sesuai dengan perkalian ini. Reaksi reduksi tetap karena hanya dikali 1. Reduksi tetap ini. Tetapi untuk reaksi setengah reaksi oksidasi dikali 3, berarti menjadi 3 Fe2 positif, 3 Fe3 positif kali 3 elektron. Maka nanti elektron ini hilang, mati. Maka kita jumlahkan semua, tidak ikut lagi elektronnya. Maka sekarang kita perhatikan, ya. MnO4 negatif ditambah 3 Fe2 positif tambah 2H2O, elektronnya tadi sudah sama, sudah mati. Kemudian MnO2 tambah 3 Fe3 positif tambah 4 OH negatif. Kita periksalah sekarang apakah sudah setara apa belum. Mn di kiri 1, di kanan 1. O di kiri 4 tambah 2, 6. 2 tambah 4, 6 sama. Fe 3, Fe 3. Hidrogen
4, hidrogen 4. Atom sudah sama. Sekarang muatan. Negatif 1, ini positifnya 6. Berarti kalau ditambahkan positif 5. Di sini 3 kali 3 9 dikurang 4 negatif ini, berarti dikurang. Ya, berarti juga 5. Muatan juga sudah sama. Berarti reaksi redoks ini sudah setara. Yang ketiga, setarakan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Maka sama halnya dengan yang 1, 2 tadi. Yang pertama kita cari dulu yang mengalami perubahan blok. Tentunya Cr dengan Cl. Dalam Cr2O72 negatif, bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 6. Dalam Cr3 positif sama dengan positif 3. Sedangkan dalam Cl negatif, bilangan oksidasi Cl sama dengan minus 1. Dalam Cl2 negatif, dalam Cl2 tentunya sama dengan 0 karena dia adalah molekul yang beratom sejenis. Berarti yang mengalami reduksi adalah Cr dan oksidasi adalah Cl. Maka setengah reduksinya Cr2 O72 negatif dengan Cr3 positif. Di sini karena jumlah Cr tadi tidak sama, di kiri ada di ini 2 sedangkan di kanan 1, maka langsung kita samakan dulu Cr atau unsur yang mengalami perubahan blok. Jadi yang mengalami perubahan blok di sini adalah Cr, kita samakan di sini 2 berarti koefisien 2. Kemudian kita perhatikan oksigen. Di sini ada 7, maka karena dalam suasana asam kita tambahkanlah H2O di kanan sebanyak 7 supaya sama oksigennya. Kemudian H2O ini membawa 2H kali 7 berarti 14. Maka untuk menyamakan hidrogen karena dalam suasana asam, tambahkanlah H positif sebanyak kekurangan H berarti 14. Kemudian kita periksa muatan bahwa negatif ada 2, positif ada 14. Jika dijumlahkan positifnya ada 12 di sebelah kiri. Di sebelah kanan hanya 6. Maka untuk mengurangi muatan di sebelah kiri supaya sama dengan di kanan 6, kita tambahkanlah elektron sebanyak 6 karena tadi positif ada 12 kurang 6 menjadi 6 sama dengan yang di kanan. Kemudian kita ambil untuk oksidasi. Cl negatif menjadi Cl2 karena di sini Cl-nya 2, maka langsung kita samakan unsur yang mengalami perubahan blok. Cl-nya sekarang sama-sama 2. Karena ini tidak mengandung oksigen, tidak perlu ditambahkan H2O juga H positif. Maka sekarang kita samakan muatan dengan menambahkan elektron. Muatan di kiri 2 negatif, sedangkan di kanan 0. Maka supaya sama tentunya kita tambahkan elektron. Karena elektron bermuatan negatif, berarti kita tambahkanlah di sebelah kanan. Maka jumlah elektron sekarang yang di kiri 6, sedangkan di kanan 2, supaya sama berarti yang di kanan kita kali, atau untuk oksidasi ini karena elektronnya 2 kita kali 3 supaya sama-sama 6. Maka kita tuliskan kembali reaksi setengah reduksi dan oksidasinya setelah dikalikan. Yang pertama tetap karena dikali 1, sedangkan reaksi kedua atau oksidasinya dikali 3. Maka tadi 2 Cl negatif menjadi 6 Cl negatif, sedangkan Cl2 menjadi 3 Cl2. Elektronnya sekarang sudah sama, maka jika kita jumlahkan elektronnya jadi habis mati, tinggallah Cr2O7 22 negatif ya, ditambah 6 Cl, tentunya ditambah 14 H positif. Kemudian yang di kanan 2 Cr3 positif tambah 3 Cl2 ditambah 7 H2O. Jadi jika kita periksa ini, jumlah unsur di kiri tentunya sudah sama dengan unsur di kanan, dan juga muatan di kiri sama dengan muatan di kanan. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Kita bertemu kembali dalam video selanjutnya, yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa. Salam sehat.